nugas. Sekarang tugas jadi lebih banyak di perkuliahan tuh. Cuman yang kasihan yang bapak-bapak Gojeknya itu doang. Nah, di video kali ini akan membuka segmen baru yaitu ngocak, ngobrol bareng ngocak. Kita bertemu langsung dengan orangnya, tapi karena sekarang sedang ada wabah, jadi kita di rumah aja. Tamu ngocak kali ini adalah Rangga Zen. Hai, waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Rang? Sama. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Berusaha untuk di rumah aja. Masih berusaha ya, belum bisa. Masih berusaha sih, tinggal rebahan doang sebenarnya. Daripada orang-orang di luar sana yang masih banyak keluar dengan terpaksa, ya kan? Ya. Seharusnya kita bersyukur gitu. Oke. Gimana? Gue jelasin dulu ke teman-teman semuanya. Jadi Rangga Zen ini adalah salah satu sahabat gue, salah satu teman gue waktu kita SMA. Jadi gini nih, Rang, kan sekarang lagi ada wabah nih yang meluas, ya kan? Udah kecoa bentar. Kecoa. Kan sekarang gini nih, Rang, kan lagi ada wabah ini wabah COVID-19 ini, corona. Menurut lu apa yang merubah nggak sih kehidupan lu selama ini? Maksudnya merubah kebiasaan gitu ya? Iya, merubah nggak sih sebelum ada COVID dan setelah ada COVID itu merubah nggak sih di kehidupan lu? Kalau masalah ada perubahan antara sebelum dan sesudah COVID itu pasti ada ya di setiap orang. Tapi kalau untuk pribadi sendiri, perubahannya itu sangat signifikan, di mana kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain secara langsung lagi. Ya. Terus kita juga nggak bisa ngumpul. Misalkan kalau mau beraktivitas kayak ngerjain tugas nggak bisa di kafe lagi, terus nggak bisa pacaran. Terus ya sebenarnya banyak banget sih perubahan yang signifikan ya di antara kehidupan orang-orang. Dan yang gue lihat selain gue gitu ya, di luar gue tuh banyak banget orang-orang yang perubahannya itu drastis gitu. Ada yang bisa nggak dapet kerja, ada yang harus 24 jam di rumah sakit dan segala macam gitu sih, Han. Menurut lu ya? Menurut gue sama sih perubahannya. Setelah gue berhenti kuliah kan gue maksudnya ngebantuin bokap nyokap usaha juga kan di sini, usaha bubur usaha restoran, dan itu kerasa banget sih pemasukan lebih kecil daripada pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang datang ke sini kurang, tapi alhamdulillah Gojek masih jalan sih. Cuman yang kasihan yang bapak-bapak Gojeknya itu doang. Oh, tapi berarti sekarang yang di restoran bubur itu lebih banyak Gojek daripada orang yang makan. Iya. Tapi makan di sana masih dibolehin, masih dibolehin. Tapi yang sebenarnya masih gimana ya, masih rada bingung itu ya, emang ada beberapa restoran yang udah nerapin physical distancing. Ya, physical distancing. Bentar ya. Ini kecoa. Ya Allah. Jadi sebenarnya yang gue lihat tuh kan emang ada beberapa restoran yang nerapin physical distancing, ada yang nerapin beberapa kebijakan biar penyebaran virus ini semakin berkurang. Tapi kita juga bisa lihat gitu bahwa masih banyak kaki lima yang berjualan dan masih dan yang tadi gue lihat di Instagram baru tadi banyak juga gitu orang-orang yang ngabuburit sekarang. Wow. Iya, kayak beli makanan di kaki lima segala macam gitu, dan ya itu bingung juga sih. Kita nggak menyalahkan kaki limanya juga sih ya sebenarnya, karena emang itu kebutuhan mereka dan kebutuhan ekonomi merekanya juga. Karena kalau bukan dari itu, dari mana lagi mereka mempunyai uang untuk kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Iya. Lu biasanya kalau misalkan di rumah ngapain selama COVID ini ada? Nugas. Sekarang tugas jadi lebih banyak di perkuliahan tuh. Terus mulai bikin video iseng-iseng gitu kan. Baca buku, ya hal yang main IG, yang gak jauh-jauh lah, main IG. Terus bermain sosial media gitu, melihat orang-orang main TikTok gitu, melihat tutorial masak gitu kan, nggak jauh-jauh. Jadi kita paling baca buku segala macem. Tutorial masak itu dilakuin nggak sama lu?
Enggak lah, enggak saya lakuin. Soalnya saya kalau nonton tutorial tuh biasanya nonton tutorial Farah Quinn sih. Saya nggak suka lihat tutorial TikTok. Itu cepet banget gitu loh. Kalau di Farah Quinn kan jelas gitu ya. 10 sendok makan, 2 miligram. Ini TikTok gimana? Kayak nggak tahu lah. Kita masak apa ini? Iya. Gula berapa? Baskom gitu kan nggak tahu. Oh iya. Oh ya, kalau lo Han gimana Han? Apa Kalau kegiatan yang bisa bikin waktu lu itu nggak terbuang sia-sia menurut lu? Kalau sekarang ketika ada si COVID-19 it's killing me ini, selama ini sih gue Killing me selama ini sih gue kayak setiap pagi beres subuh ya bangun pagi ya biasa gitulah, mandi. Kalau pas kemarin sebelum puasa ya sarapan, beres sarapan gue ke studio, terus habis ke studio ngeberesin studio, syuting, terus beres syuting pulang tidur, terus malamnya ngedit, paling gitu sih kalau misalkan. Cuma pas lagi bulan puasa sekarang masih belum kelihatan nih apa aja yang harus gue lakuin. Tapi kan kalau boleh tahu, lu kan katanya setiap dari kemarin-kemarin itu ke studio gitu kan. Di studio itu lu tuh ada project apa gitu untuk sekarang ini? Untuk sekarang nggak ada project apa-apa sih, masih syuting sekemauan gua. Tapi menurut lu ada perbedaan nggak tentang ini loh? Ini project segala macem gitu, ada perbedaan nggak dari sebelumnya? Ada banget kan, makanya gue jadi bingung. Ini kan kita nggak boleh keluar rumah, kita harus ngapain nih gitu kan? Karena kebanyakan yang udah gue rencanain itu kontennya konten di luar semua gitu. Sedangkan sekarang harus di dalam, makanya gue lagi bingung-bingungnya lah gitu. Sebenarnya kan pasti nih, ini kan COVID-19 ini kan nggak ada yang tahu kan sebenarnya wabah penyakit itu nggak ada yang tahu. Kalau misalkan wah minggu depan si COVID ada nih gitu kan, nggak ada yang tahu. Pasti sebelumnya lo udah punya rencana dong, kayak bulan kan COVID ini dari bulan lalu sama bulan sekarang tuh lu mau ngapain, pasti ada kan rencana apa yang sebenarnya lu udah kayak tunggu nih, gue pengen cepet-cepet bulan ini, tahu-taunya ada si COVID. Nah rencana itu tuh apa sih gitu? Salah satu rencananya itu yang gue tunggu-tunggu itu bikin podcast sama lu secara langsung tuh ya. Tadi juga apa ya? Rencana gue tuh banyak sih sebenarnya, banyak. Gue nggak bisa bilang di sini lah, ini ke publik kantor. Ya udah, paling gitu ya. Ya tapi intinya pasti ada lah. Semua orang tuh pasti ada rencana yang emang tadinya ditunggu-tunggu ya. Pengen ternak lele kan. Kalau lu gimana? Ada nggak? Kalau gue sih rencana yang emang pengen ditunggu-tunggu tuh tadinya gue mau syuting ke Dieng, traveling vlog lagi ke Dieng. Wow. Cuman karena ada ini jadinya tertunda. Tapi emang wabah ini tuh ini banget sih, mempengaruhi banget ya. Iya. Di Sukabumi juga setiap kita mau keluar Sukabumi juga udah ditembak-tembakin tuh jidat kita. Kirain ditembak-tembakin di Petrus gitu loh. Cuman gue juga bingung dah, banyak juga loh lagi covid kayak gini, orang-orang tuh malah memanfaatkan kayak nyebar video yang hoax yang gitu-gitu. Sedangkan sekarang kan banyak ibu-ibu yang zaman dulu baru punya handphone, baru mengenal sosial media, dan mereka nggak bisa nyaring. Termasuk emak gue nggak bisa nyaring kayak ini tuh udah lama kejadiannya, ini tuh baru. Dia nggak bisa nyaring kayak gitu. Jadinya ke kitanya juga dia jadi lebih aware gitu. Jadi kayak lihat nih ini kayak gini. Padahal kan itu udah yang kejadian lama. Sedangkan ketika kita menjelaskan, mereka tetap kekeh dengan adanya video itu gitu. Padahal kan seharusnya nggak boleh gitulah ya. Iya, dan yang paling serem itu ketika disinformasi ini, ketika informasi yang salah ini tuh mempengaruhi ini kesehatan publik, itu yang serem. Kayak banyak orang kayak nyepelein, udahlah ini kayak ada orang ngomong gitu, misalkan ada sih kemarin gue lihat sih kayak dia tuh salah satu dokter hewan kalau nggak salah, jadi dia tuh ngomong kalau virus ini tuh nggak berbahaya segala macam. Padahal kenyataannya kan kita lihat ada 190.000 orang yang meninggal. Gitu. Dan yang meninggal itu nggak walaupun emang mayoritas itu di atas 49 tahun orang yang meninggal, tapi anak-anak kecil juga ada. Gitu, orang yang maksudnya yang umur 17-19 juga itu ada gitu, nggak bisa disepelekan kayak gini gitu kan. Maksudnya kalau orang nyepelein gitu ya, ntar dia juga malah keluar
nggak pakai masker, ketemu sama ini, ketemu sama orang tua, ketemu sama kakek nenek, malah membawa kan, kalaupun emang dia ada gitu. walaupun nggak berbahaya bagi dia, tapi untuk orang-orang yang itu ya berbahaya gitu kan. Maksudnya itu loh disinformasi yang serem itu tuh, yang bisa bikin orang nyepelein. Ada juga sih beberapa disinformasi yang berlebih-lebihan tentang virus ini, tapi nggak sebanyak informasi yang lebih menyepelekan gitu loh. Menurut gua ya. Oke, pasti nih ketika lu di rumah kan pasti lu banyak mikir kan, apalagi sekarang di rumah terus gak kemana-mana. Ya paling belajar, habis belajar ya lu diem lagi, istirahat lagi. Ada gak sih rencana setelah COVID ini berakhir tuh lu mau ngapain sih gitu? Wah, banyak sih, gila, banyak banget gitu loh. Banyak banget gue tuh. Kayak gimana ya? Banyak, saking banyaknya gue gak bisa ngomong gitu. Hari pertama setelah pandemi ini selesai tuh gue pengen melukin orang satu-satu sih. Kayak aneh sih ya, tapi kayak lu tuh ngerasa gak sih dulu tuh keributan klakson di jalan, terus orang ngabuburit, berebutan apa, nyari makanan gitu, kehabisan, nyari ini tuh hal yang sangat dirindukan gitu. Ya. Gimana kalau lu? Yang jelas abis pandemi ini selesai, gue pengen lebih banyak berkarya lagi, pengen lebih banyak mengasah lagi sampai mana bagusnya gue gitu-gitu. Gue punya masalah lagi nih Rang sebenarnya. Apa nih masalah aja loh ya? Sebenarnya tuh buah pir itu lebih baik daripada buah mangga, tau nggak? Buah mangga lebih baik daripada buah pir. Buah mangga lebih baik dari buah. Mungkin kalau menurut gue bukan lebih baik kali ya. Buah pir itu kurang populer sebenarnya di kalangan buah-buahan. Iya, dia tuh nggak eksis gitu, anaknya tuh nggak eksis gitu. Kalau misalkan kita lihat buah mangga nih, lihat dia tuh apa, narsis gitu, eksis banget di dunia maya itu, di dunia permayaan atau dunia periklanan itu tuh mangga tuh sangat eksis. Apel wah disebut-sebut sama orang, sampai Newton juga bisa ngeluarin satu teori gara-gara apel, terus jeruk juga. Nah kalau pir gitu kan, kita kayak di TV di iklan di YouTube juga nggak pernah tuh ada buah pir. Emang itu tuh pada dasarnya udah itu aja, nggak populer aja dia tuh. Oh, kalau ngomongin tentang populer, apel tuh tidak populer sama sekali teman-teman. Yang paling populer itu apa? Lo mau tahu? Apa? Pisang. Pisang. Lu kemana aja itu makanan pasti ada yang berbau pisang. Martabak pisang ada, nggak ada martabak apel. Ada tapi jarang. Benar? Tapi jarang. Benar. Tapi keripik pisang ada ya. Keripik pisang ada. Susu rasa pisang banyak. Apalagi pisang bakar di mana-mana pasti ada. Perahu pisang, Banana boat. Ada. Nggak ada apel bot kan? Nggak ada apel bot. Emang sih pisang bagus sih. Bergizi, baik untuk tubuh. Dan kemarin ngomong-ngomong si pepaya tuh sempat curhat juga sama gue. Nah, gue punya pertanyaan lagi. Menurut lo, enak gak sih kalau misalkan buah-buahan dimakan sama sayur-sayuran? Tergantung dong. Kalau buah-buahan sama sayur-sayuran ini mau buruk atau baik bila disatukan itu tergantung kalian gitu. Tergantung Anda, tergantung Mama, tergantung kowe. Kalau misalkan nih ya, kita kasih contoh aja nih ya. Kalau misalkan sayur asem gitu, sayur asem digabung sama apa ya? Apel, duren, apel gitu ya, sama apel kan jadinya enak gitu. Tapi coba kalau salad dengan perpaduan yang sangat indah gitu. Nah ini tuh kayak kehidupan bro. Dipikir-pikir itu kayak kehidupan gitu. Kita tuh terserah gitu. Kita tuh bisa milih. Kita tuh kasih pilihan. Mau pilihan yang buruk atau baik itu tuh pilihan kita gitu. Mau pilihan yang cepat atau pilihan yang manis atau pilihan yang indah gitu, pilihan kita. Itu bro, menurut gua bro. Menurut gua apa sama kangkung dimakan barengan enak loh. Apa?
apel sama kangkung dimakan barengan enak, apalagi dipakai itu siapa namanya, abon lele. Nah yang kayak gini. Itu mantep banget. Nah ini biasanya nih orang-orang yang kayak gini nih biasanya nih. Ya. Ya. Pengen pengen ditambah ditambah pakai pakai hand sanitizer sanitizer dong kamu ya. ya. Hand sanitizer. Hand sanitizer.